Sebagai bentuk kekesalan akibat kondisi jalan rusak parah tak kunjung diperbaiki, warga Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember melakukan aksi menanam padi di jalan becek dan berlubang. Warga kecewa jalan kabupaten yang menjadi akses roda perekonomian masyarakat tidak mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat. Jalan di Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember menjadi perbincangan di media sosial setelah warga melakukan aksi protes dengan menanam padi di jalan penghubung antar kecamatan yang rusak parah. Aksi ini dilakukan setelah banyak pengguna jalan yang melintas, khususnya roda 2 terjatuh. Kondisi semakin diperparah dengan banyaknya truk tambang galian C dengan kapasitas melebihi tonase. Akses jalan kabupaten yang menjadi sarana roda perekonomian masyarakat ini, kondisinya cukup memprihatinkan. Selain dipenuhi lumpur, kondisi jalan juga berlubang. Ini masyarakat sekitar Glundengan ini protes kenapa jalan ini kok kayak kunjung diperbaiki. Akhirnya kan menimbulkan banyak korban di sini, banyak orang jatuh gitu. Ini jalan ini sudah lama dibiarkan gini aja. Ya, ini lebih parahnya lagi karena ada yaitu tambang ini. Kan truk itu muatannya 15 ton, sedangkan jalan ini kemampuannya hanya 8 ton. Jadi kita minta ke Bupati ya segera diperbaiki. Gimana selanjutnya muatan-muatan truk itu kalau bisa ditertibkan lah, jangan sampai 15 ton. Ini adalah peristiwa viral beberapa waktu yang lalu. Masyarakat Glundengan, dulur-dulur di Glundengan menanami padi dan pisang di pinggir jalan di Curah Kenceng antara Balung dan Kemuning Sari untuk memprotes bahwa jalannya rusak parah. Nah, sayangnya Pak Bupati saat itu menanggapi ini dengan negatif. Menurut beliau, apa yang dilakukan oleh dulur-dulur Desa Glundengan ini kurang pantas dan merusak jalan. Padahal yang namanya panje atau tanaman padi itu tidak merusak jalan karena masyarakat mereka tidak membuat lubang di jalan, tidak macul jalan. Jadi jalannya itu memang sudah berlubang dan yang menyebabkan lubang itu adalah angkutan truk yang mengangkut tanah lempung untuk pabrik semen. Nah, kemudian masyarakat juga tidak membawa lumpur ke jalan itu karena lumpurnya itu memang sudah ada di situ. Yang membawa lumpur itu ya yang bagian merawat jalan, bagian dari proyek angkutan lempung tadi. Yang dibawa oleh masyarakat itu hanya bibit padi dan bibit pisang. Nah, bibit padi dan bibit pisang ini tidak merusak jalan. Dia disapu saja atau diterak oleh kendaraan habis. Jadi, apa yang dilakukan oleh masyarakat itu sama sekali tidak merusak jalan. Justru yang merusak jalan adalah angkutan truk yang mengangkut tanah lempung untuk pabrik semen yang jumlahnya setiap hari atau hampir setiap hari berdasarkan keterangan Bapak Sekdes antara 50 sampai 70 truk. Jadi ini ceritanya begini. Dulu pada awal tahun 2020 jalan ini masih bagus. Adalah beberapa lubang, tapi bisa dihitung dengan jari. Saat itu antara Sumberjo dan Balung itu jaraknya sekitar 4,5 kilo. Itu bisa ditempuh dalam 10 menit rata-rata. Ya paling lama 15 menit lah. 15 menit itu kalau jalan 1 kilo terus mampir ngopi. Habis itu jalan lagi, ngopi lagi. Nah, itu 15 menit. Kalau nggak pakai mampir langsung saja ya 10 menit sampai. Nah, itu dulu. Kemudian pada pertengahan tahun 2020 pabrik semen Singa Merah yang merupakan penanaman investasi asing dari Cina, mereka mulai beroperasi. Kemudian mereka membuka tambang di Desa Gumuk Rase, tambang tanah lempung, ini di sebelah timurnya Desa Glundengan. Nah, truk-truknya yang mengangkut tanah lempung itu melewati jalan ini. Setiap hari itu jumlahnya antara 50 sampai 70 truk hampir setiap hari. Ini berdasarkan keterangan Kades. Nah, truk-truk itu semuanya overload, maka dalam hitungan bulan nggak nyampe 1 tahun jalannya hancur sehancur-hancurnya.
seumur hidup saya di sini itu belum pernah yang namanya jalan di sini atau di Curah Kenceng sehancur seperti sekarang. Jadi ini adalah kerusakan yang paling parah sejak Indonesia merdeka. Satu-satunya kondisi jalan ini lebih rusak dari sekarang adalah di zamannya Belanda. Ini berdasarkan cerita kakek saya. Dulu di zaman Belanda, jalan ini belum diaspal, jadi masih jalan tanah. Nah, saat itu pemerintah Belanda itu sering melakukan patroli. Yang patroli adalah kendaraan berat dan tank. Saat hujan-hujan, jadi bisa dibayangkan jalan tanah, hujan-hujan, dilewati tank, maka jalannya hancur. Saat itu tidak ada kendaraan lain yang bisa melewati jalan itu. Satu-satunya yang bisa lewat adalah ya kendaraannya Belanda. Nah, kemudian Indonesia merdeka, terus pada tahun 60-an jalan ini dibangun, diaspal, bagus. Sejak saat itu, maka jalan ini sudah tidak pernah serusak seperti di zaman Belanda. Nah, sampai sekarang ini, ketika pabrik semen Singamerah yang berasal dari Cina itu beroperasi dan mereka mengangkut lempung melalui jalan ini, mengoperasikan puluhan dump truck hampir setiap hari, jalan ini rusak kembali seperti sebelum Indonesia merdeka. Jadi ini adalah kerusakan paling parah. Makanya kalau masyarakat itu protes, ya wajar. Karena sejak mereka lahir, belum pernah mereka melihat jalan di Curah Kenceng itu rusaknya seperti sekarang. Ya, satu-satunya perbandingan ya mungkin sama dengan cerita kakek-kakek mereka waktu di zaman Belanda. Ini yang diprotes oleh masyarakat. Dan kerusakan ini terjadi pas ketika pabrik semen mulai beroperasi dan truk-truk mereka melalui jalan ini. Maka mereka bisa langsung melihat. Jadi semua orang itu sebenarnya bisa melihat yang menyebabkan kerusakan itu apa. Karena truk-truk itu kan sesuatu yang kasat mata, ketok moto itu loh, bukan barang gaib. Jadi semua orang bisa langsung menebak, ini yang menyebabkan kerusakan. Sebenarnya secara ilmiah ada banyak sekali ya hasil riset yang membuktikan bahwa angkutan truk yang overload, terutama angkutan tambang, itu merusak jalan jauh lebih cepat daripada yang seharusnya. Nah, salah satunya saya menemukan hasil riset oleh teman-teman dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang dipresentasikan di Simposium Internasional di Bandar Lampung. Dalam hasil riset mereka, angkutan truk yang overloading 100% itu daya rusaknya 15 kali lipat dibandingkan dengan truk standar. Jadi ini kan truk angkutan lempung ini menggunakan mini dump truck. Mini dump truck itu angkutan standarnya 5 ton, sekitar 5 ton. Kalau dia mengangkut 10 ton, berarti overloading 100% atau 2 kali lipat. Maka daya rusaknya itu sama dengan 15 kali truk yang mengangkut 5 ton. Nah, kemudian kalau kemudian kalau overloadnya 150% atau mengangkut 12,5 ton, daya rusaknya 40 kali lipat. Kemudian kalau overloading 200% atau mengangkut 15 ton, daya rusaknya 134 kali. Untuk mendapatkan gambar kenapa peningkatan overload itu daya rusaknya lebih cepat atau jauh lebih besar daripada angkutannya sendiri, kita ambil contoh anak kecil misalnya. Anak kecil itu kan beratnya katakanlah sekitar 25 kilo. Kalau kita dipukul anak kecil 5 kali atau 10 kali, itu nggak kerasa. Masih baik-baik saja. Tapi begitu kita dipukul orang dewasa yang beratnya itu 75 kilo atau 3 kali anak kecil, sekali tempiling langsung ngeluh. Jadi daya pukul orang dewasa yang beratnya itu 3 kali lipat anak kecil, bukan berarti daya pukulnya 3 kali lipat juga, bukan. Daya pukulnya bisa puluhan kali lipat, walaupun beratnya hanya 3 kali lipat. Demikian juga kalau misalnya yang mukul kita 100 kg atau 1 kintal, misalnya Mike Tyson. Mike Tyson itu beratnya 1 kintal. Kalau kita dipukul Mike Tyson, wah, langsung masuk rumah sakit. Jadi peningkatan daya rusak itu eksponensial, lebih cepat daripada peningkatan bobot. Nah, dampak kerusakan truk juga gitu. Jadi truk yang muatnya itu 5 ton,
kalau dia bolak-balik melewati jalannya baik-baik saja. Bolak-balik 10 kali pun jalannya baik-baik saja. Tapi begitu truk itu memuat 15 ton, lewat 1 kali saja, jalannya langsung ambles. Sebenarnya soal dampak kerusakan oleh truk yang muatannya berat itu kasat mata, ketok moto. Kalau kita lihat ya, kalau truk yang berat itu lewat, aspalnya itu turun sedikit. Nah, kemudian setelah truknya lewat, dia naik lagi. Jadi jalan aspal yang keras itu, yang di bawahnya itu batu-batu, itu seperti tanah yang empuk ketika dilewati truk yang overload. Saking beratnya truk itu. Nah, kita bayangkan kalau truk itu bolak-balik sampai puluhan kali setiap hari, maka jalannya akan hancur. Dan seperti yang kita lihat, bukti empirisnya adalah jalan gelundengan ini hancur karena dilewati puluhan truk yang overload. Nah, sekarang kita bisa hitung dampak kerusakan angkutan tanah lempung terhadap jalan di gelundengan. Kan jumlah truknya per hari antara 50 sampai 70 truk. Kita ambil rata-ratanya 60 truk. Kemudian angkutannya antara 10 ton sampai 15 ton. Kita ambil rata-ratanya 12 ton. Nah, 12 ton ini sama dengan 150% overload. Dampak kerusakannya sekitar 40 kali. Nah, kita sekarang bisa kalikan 60 truk per hari kali dampak kerusakan 40 kali, sama dengan 2.400 truk standar. Jadi dampak kerusakan angkutan tanah lempung di Desa Gelundengan ini kurang lebih sama dengan 2.400 truk per hari. Kira-kira rusak nggak jalannya? Pasti rusak. Jadi soal hancurnya jalan gelundengan oleh angkutan tanah lempung ini sesuatu yang kasat mata. Saya yakin semua orang sudah tahu. Jadi kalau ada yang keberatan dengan apa yang saya sampaikan, bahwa faktor utama yang menyebabkan kerusakan jalan di gelundengan ini adalah angkutan tanah lempung oleh pabrik semen Singamerah, demikian juga dengan jalan-jalan lain yang dilewati oleh angkutan lempung tersebut, kita bisa diskusikan ini secara terbuka dan ilmiah. Jember ini kan kota pendidikan. Di Jember itu ada universitas yang berkelas internasional, Universitas Jember. Nah, di situ ada banyak sekali ahli. Kita bisa diskusikan ini secara terbuka, kita buktikan secara ilmiah, dan biar semua orang itu agar semua orang itu paham dan tidak berdasarkan duga-duga. Jadi saya yakin para pejabat di Dinas PU, Dinas Perhubungan, dan Kesekretariatan Bupati, beliau-beliau semua sudah tahu bahwa jalan ini akan rusak. Karena kan beliau-beliau yang mengeluarkan izin atau minimal mendapatkan tembusan lah. Mereka tahu jumlah yang diangkut berapa, kemudian mereka tahu angkutannya berapa, mereka juga melihat truknya seperti apa. Maka bisa dipastikan dalam hitungan bulan jalan ini pasti rusak. Nah, yang saya heran adalah beliau-beliau tahu kok diizinkan gitu, kok diberikan izin. Saya khawatir bahwa proyek angkutan lempung untuk semen Singamerah ini tidak melalui proses studi kelayakan yang memadai. Karena kalau ini melalui proses studi kelayakan yang memadai, harusnya proyek ini tidak diizinkan. Harusnya proyek ini tidak layak, tidak dijalankan. Karena kenapa? Karena lebih banyak ruginya daripada keuntungannya. Karena lebih banyak mudorotnya dibandingkan dengan manfaatnya. Sekarang kita coba hitung-hitungan. Hitung-hitungan yang sederhana lah, yang semua pihak itu bisa memahami dengan mudah. Pertama kita hitung keuntungannya. Proyek ini menguntungkan banyak pihak, itu betul. Pihak pertama yang diuntungkan tentu adalah pabrik semen yang ada di Puger. Dalam hal ini pabrik semen Singamerah. Mereka bisa mendapatkan tanah lempung dengan harga yang murah. Kenapa murah? Karena mereka tidak perlu merawat jalan. Yang merawat jalan kan pemerintah, menggunakan uang pajak yang kita bayarkan, yang masyarakat bayarkan. Jadi pabrik semen Singamerah sebenarnya mendapatkan subsidi secara tidak langsung, jalan gratis. Nah, kemudian pihak yang kedua adalah penambang tanah lempung. Ini adalah perusahaan lokal. Kemudian berikutnya pemilik kendaraan dan dulur-dulur supir truk. Nah, itu kalau dijumlah mungkin ada ratusan orang.
Kalau di Jalan Gelundungan ini saja kan sekitar puluhan. Nah, saya dengar tambang tanah lempung ini juga ada di lokasi lain, di sebelah selatan, di sebelah timur dan barat juga mungkin ya. Itu jumlahnya sekitar ratusan. Artinya proyek ini menguntungkan ratusan orang. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kerugiannya. Siapa yang rugi dalam proyek ini? Adalah masyarakat umum, para pengguna jalan, dan orang-orang yang tinggal di sekitar jalan yang dilewati oleh truk-truk ini. Kita ambil contoh Gelundungan. Gelundungan itu penduduknya sekitar 13.000 orang. Lebih dari separuh mereka menggunakan jalan utama ini sebagai jalan utama kalau mereka mau kemana-mana, keluar kota atau keluar desa. Keluar desa ya, karena ini bukan kota. Kemudian desa lain di sekitarnya seperti Gumuk Rase, Kebon Sadeng, Tegal Gayam, itu jumlahnya juga ribuan. Mereka juga tinggal di sepanjang jalan ini. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang luar di luar desa ini yang setiap hari melewati jalan ini. Itu jumlahnya, jadi kalau di total semuanya itu ada ribuan. Jalan ini saja ya, jalan Gelundungan ini saja. Nah, untuk lokasi lain, nah di samping itu kan ada lokasi lain. Di sebelah selatan dari Puger ke timur, ke Ambulu, ke Wuluhan, Ambulu, sampai ke Pontang, kemudian ke barat, Kencong, dan lain-lain. Jadi kalau di total, semua masyarakat yang terdampak oleh proyek ini, itu ada puluhan ribu orang. Bahkan bisa tembus 100.000 orang. Penduduk Jember itu kan 2,5 juta. Jadi yang terdampak oleh proyek ini, itu kurang lebih sekitar 5% dari penduduk Jember, terutama yang ada di bagian selatan. Jadi yang terdampak oleh proyek ini itu banyak sekali. Itu jumlah kerugiannya jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungannya yang hanya ratusan orang tadi. Jadi kalau dilihat dari sini, harusnya proyek ini tidak layak. Betul, proyek ini menguntungkan ratusan orang, bahkan menjadi sumber kehidupan bagi ratusan orang, tapi dia menghancurkan kehidupan puluhan ribu, bahkan 100.000 orang yang lain. Kalau berdasarkan kaidah fikih, kan di fikih itu ada kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan kerusakan itu lebih diutamakan dibandingkan dengan mendapatkan manfaat, apalagi kalau mudorotnya ternyata besar dan manfaatnya kecil. Nah, proyek ini malah kebalikannya, kebalikan dari kaidah fikih ini. Jadi kita mengambil keuntungan yang kecil untuk ratusan orang dan mengorbankan puluhan ribu orang yang lain, menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Bapak Wakil Bupati kita itu kan salah satu ulama besar di Jember, Gus Firjaun. Ya, saya hormat kalau dengan beliau, saya makmum dengan beliau, saya kenal keluarga beliau, tapi keluarga beliau nggak kenal saya. Ini adalah aspirasi dari saya dan masyarakat yang lain. Semoga beliau mempertimbangkan bahwa kerusakan yang diakibatkan oleh angkutan tanah lempung semen Singamerah ini sangat besar. Ini berdampak pada puluhan ribu orang. Ini mafasidnya jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya yang hanya untuk ratusan orang. Jadi saya mohon semoga beliau mempertimbangkan ini dalam-dalam. Kemudian bagi pemerintah sendiri, sebenarnya pemerintah sendiri itu rugi dalam proyek ini. Ini kan pemerintah mendapatkan tambahan pajak dari retribusi tanah lempung galian C, itu paling ratusan juta. Paling mahal 1-2 M lah. Nah, sementara akibat dari angkutan tanah lempung ini, jalannya rusak. Dan memperbaiki jalan yang rusak itu, biayanya saya yakin puluhan miliar. Nah, jalan yang di Gelundungan ini saja, dari Balung ke lokasi tambang di Gumuk Rase, itu panjangnya sekitar 9 kilo. Ini kalau diaspal ulang, dirawat, biaya pengaspalan ulangnya itu saya yakin belasan miliar. Nah, ini jalan di Gelundungan saja. Kalau ditambah dengan jalan-jalan yang lain, saya yakin itu totalnya itu puluhan miliar. Jadi di proyek ini pemerintah mendapatkan tambahan pajak retribusi 1-2 M, tapi biayanya puluhan M. Tekor. Ini diibaratkan sampai misalnya punya rumah. Rumah ini disewakan ke orang, dapat penghasilan sewa 1-2 juta. Nah, orang yang nyewa ini orangnya kusruh, petakilan.
Jadi dia ngawur gitu tinggal di rumahnya, akhirnya perabotannya rusak, lantainya rusak, kacanya pecah, gentengnya juga rusak. Akhirnya biaya untuk memperbaiki kerusakan itu puluhan juta. Dapat penghasilan sewa 1-2 juta, biaya kerusakannya puluhan juta. Ancur pesena telur. Saya yakin kalau panjenengan yang punya rumah itu, pasti sampean marah ke pemilik, ke penyewa itu. Penyewa itu bisa dicincing ke Pak RT atau bahkan ke Pak Polisi, suruh mengganti kerusakan rumah tersebut. Setelah itu diusir. Saya yakin kapok, tidak akan lagi menyewakan kepada orang yang seperti ini. Nah, pemerintah kita posisinya itu sebenarnya sama. Pemerintah Jember ya dalam hal ini. Jadi pemerintah kita menyewakan atau memberikan izin aset jalan kita kepada perusahaan asing. Dapat tambahan biaya retribusi 1-2 M. Tapi jalannya hancur, biaya perawatannya puluhan M. Kalau panjenengan jadi pemerintah, saya yakin panjenengan pasti marah dengan perusahaan asing itu dan minta perusahaan asing itu untuk memperbaiki. Kenapa? Karena tekor, ancor pesena telur. Ini kan jalan-jalan ini kan aset negara. Sebenarnya sih aset masyarakat ya, cuman dititipkan kepada negara. Jadi negara itu mengelola atas nama masyarakat. Perlu diketahui bahwa pabrik-pabrik semen yang lain, milik BUMN, milik pemerintah kita, itu tidak ada yang melepaskan truk-truknya ke jalan-jalan umum. Mereka bikin jalan sendiri untuk angkutan material. Jadi truk-truknya itu tidak melewati jalan umum, apalagi jalan-jalan kampung. Karena ini melanggar SOP mereka. Nah, pabrik semen Singamerah ini kan, ini perusahaan asing. Perusahaan, ya sebenarnya sudah masuk kelas perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini termasuk perusahaan elit ya di tingkat global. Karena mereka investasinya ada di berbagai negara. Nah, umumnya perusahaan multinasional ini memiliki standar yang tinggi. Standar operasional yang tinggi. Karena mereka harus menjaga nama baik. Menjaga reputasi. Karena kalau sampai reputasi mereka rusak, wah mereka akan susah melakukan investasi di negara lain. Wah ini di Indonesia merusak jalan. Akhirnya dia mau investasi ke negara lain ditolak. Karena nama baiknya buruk. Jadi umumnya perusahaan multinasional mereka sangat menjaga nama baik. Nah, pabrik semen Singamerah ini aneh. Mereka perusahaan multinasional kok sepertinya tidak punya standar seperti itu. Kok mereka mengizinkan truk-truknya melewati dan menghancurkan jalan-jalan kampung yang merugikan puluhan ribu orang. Saya khawatir jangan-jangan para direksi mereka, terutama yang dari Cina atau yang di perusahaan induk, mereka tidak tahu bahwa operasional mereka menghancurkan jalan-jalan kampung. Jangan-jangan mereka taunya, wah ini pabrik hebat, dapat suplai tanah lempung yang harganya murah, hebat, top, cuan. Saya nggak ngerti bahasa Cinanya apa itu. Nah ini sebenarnya ini urusan internal mereka lah. Jadi saya berharap bagian humas di pabrik semen Singamerah agar memberitahu direksi mereka bahwa operasional truk-truk mereka itu menghancurkan jalan kampung. Dan kalau ini dibiarkan terus, maka ini akan menghancurkan reputasi mereka. Jadi reputasi mereka di level internasional itu akan hancur. Ini karena tidak terendus saja oleh pasar global. Kalau ini diketahui oleh pasar internasional, saya yakin nama mereka akan hancur. Karena ini termasuk standar yang sangat rendah. Perusahaan multinasional menggunakan truk-truk lokal dan menghancurkan jalan-jalan kampung. Ini standar yang sangat rendah untuk level perusahaan multinasional. Saya sebenarnya tidak anti ya terhadap perusahaan asing. Saya sangat mendukung perusahaan asing yang masuk ke suatu negara. Karena dulu saya kuliahnya di Fakultas Ekonomi. Dan kita di ekonomi itu sudah hatam lah bahwa perusahaan asing ketika masuk ke suatu negara, maka dia akan menghidupkan aktivitas ekonomi, bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Teorinya seperti itu. Nah, tapi yang terjadi dengan pabrik semen Singamerah itu tidak seperti itu. Jadi mereka masuk ke sini, mereka cari makan di sini, kita kebagian ampasnya. Mereka menggunakan jalan-jalan kita dan jalan-jalan kita hancur. Dan yang menerima ampas itu ada puluhan ribu orang. Ya ada yang menerima manfaat. Karyawannya saya yakin ribuan orang lah, ratusan sampai ribuan orang karyawan di sana. Tapi yang lainnya, yang puluhan ribu orang, ini hanya menerima ampasnya.
Jadi kalau dilihat dari sisi teori ini sudah nggak benar. Semen Singa Merah pasang iklan di depan Masjid Sumberjo, pas di depan jalan yang rusak. Nah, jalan yang rusak ini ya truk-truk mereka yang merusak. Iklan ini sebenarnya sangat mewakili apa yang ada dalam pikiran mereka, bahwa yang paling penting bagi mereka gimana bisa jualan, bahwa orang lain menderita atau menjadi korban akibat aktivitas mereka, ya ora urus, gak mikir gitu. Jadi ini tidak sesuai dengan teori tentang penanaman modal asing. Ini permainannya jorok, kusruh, blegedes. Di antara puluhan ribu orang yang setiap hari bergelut dengan jalan rusak itu, saya yakin ada ibu-ibu hamil yang mau ke rumah sakit karena mau melahirkan terburu-buru, dan dia melewati jalan rusak yang mental-mental seperti ini. Gimana coba rasanya? Jadi pengorbanan kita, pengorbanan puluhan ribu orang setiap hari, bagi saya ini terlalu mahal. Demi apa coba? Demi perusahaan asing mendapatkan tanah lempung dengan harga yang murah. Sementara perusahaan asing itu punya alternatif lain untuk mendapatkan tanah lempung, yaitu dengan membuat jalan sendiri, sehingga tidak perlu melewati jalan-jalan kampung dan tidak perlu merusak jalan-jalan tersebut. Memang alternatif ini akan menaikkan biaya tanah lempung mereka sedikit tapi. Nah, perusahaan asing ini kan bukan orang miskin, bukan perusahaan miskin, dia perusahaan kaya. Jadi kenaikan sedikit biaya sebenarnya tidak terlalu masalah, receh lah bagi mereka. Jadi bagi saya kebijakan ini tidak masuk akal gitu, sulit dicerna oleh akal sehat. Kebijakan ini mendolimi ribuan, puluhan ribu orang demi sesuatu yang kecil untuk perusahaan asing. Nah, sebenarnya ini ada jalan keluar yang sederhana. Jadi ini di samping saya menyampaikan aspirasi, saya juga menawarkan jalan keluar yang sederhana. Jember ini kan kota 1000 bukit ya, 1000 gumuk. Nah, di sekitar lokasi pabrik semen Singa Merah itu ada banyak bukit ya, ada 2 diantaranya yang besar, radiusnya nggak nyampe 10 km. Mereka sebenarnya bisa bikin jalan sendiri dan kemudian membuka tambang sendiri. Dengan begitu maka tidak perlu melewati jalan masyarakat. Karena biaya membangun jalan itu di kisaran paling antara, nah biaya membangun jalan itu paling 10 miliar, paling mahal 30 M. Nah, bagi kita, bagi panjenengan-panjenengan masyarakat umum, 10-30 M itu duit besar. Kita bekerja seumur hidup belum tentu dapat segitu. Nah, tapi bagi pabrik asing yang investasinya itu 5 triliun, 10-30 M itu kecil, receh. Ini kalau diumpamakan sampean punya duit 5 juta, maka duit 10-30 M itu sama dengan 10-30 ribu. Kecil. Jadi kalau sampean punya toko atau punya warung dan kemudian jalan warung itu melewati halaman tetangga dan akhirnya merusak halaman tetangga, sementara bikin jalan sendiri biayanya hanya 10.000 sampai 30.000, saya yakin panjenengan akan memilih bikin jalan sendiri. Ngapain berantem dengan tetangga kalau hanya urusan duit 10.000, 30.000? Lebih baik bikin jalan sendiri. Nah, bagi pabrik semen ini sebenarnya juga seperti itu. Mereka sebenarnya bisa bikin jalan sendiri dan itu biayanya nggak mahal, hanya 10-30 M, dan itu kecil bagi perusahaan asing. Nah, dengan membangun jalan sendiri maka ini akan baik buat semua. Jadi buat pabrik semennya enak, mereka mengoperasikan truk di jalannya sendiri, tidak bersinggungan dengan masyarakat. Jadi mereka bisa beroperasi dengan tenang. Kemudian masyarakat juga tenang karena jalan mereka tidak dirusak. Nah, kemudian bagaimana dengan penambang lokal dan para supir-supir lokal? Saya kira mereka tetap akan bekerja. Karena kan yang mengeluarkan izin galian C itu kan Pak Bupati. Kan nggak mungkin Bupati mengeluarkan izin galian tanah lempung ke perusahaan asing. Pasti ke perusahaan lokal lah. Jadi nantinya yang bekerja ya tetap perusahaan lokal, dan kemudian angkutan truknya juga sama, angkutan truk lokal. Nggak mungkin perusahaan Cina itu mendatangkan supir dari Cina. Jadi bapak-bapak supir dan para penambang lokal masih tetap bisa menambang sama seperti sekarang. Malah mereka lebih tenang.
karena mereka tidak perlu berpapasan dengan masyarakat umum, terutama para sopir. Saya yakin dulur-dulur sopir itu ketika melewati jalan umum berpapasan dengan ibu-ibu yang belanja ke pasar, yang kadang pasang sennya ke kiri tapi beloknya ke kanan. Saya yakin para sopir-sopir itu menderita sebenarnya. Apalagi ketika melewati jalan yang rusak, kemudian di situ ada banyak sepeda motor, mereka nyalip, jalannya sempit, jalannya rusak, itu kalau sampai tergelincir, wah, bisa wassalam. Jadi bayangkan truk yang berat, kemudian sepeda motornya nyalip, jalannya rusak dan licin kalau hujan-hujan, kalau sampai kepleset, wassalam. Ya, naudzubillah lah, semoga itu tidak terjadi. Nah, untuk menghindari hal yang seperti itu tidak terjadi, saya kira jalan yang paling mudah itu ya bikin jalan sendiri. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada pabrik semen Singamera, tolong bikin jalan sendiri, karena bikin jalan sendiri itu murah. Kemudian untuk pemerintah Kabupaten Jember, tolong dorong pabrik semen Singamera untuk membuat jalan sendiri dan tidak menggunakan jalan umum. Kalau misalnya mereka mereka malas untuk bikin jalan sendiri, ya tinggal cabut saja izin angkutan tanah lempungnya, maksud saya. Dengan begitu maka mau tidak mau ya mereka akan membangun jalan sendiri. Ya, saya kira itu saja dari saya. Kita berdoa semoga Allah memberikan kekuatan dan keyakinan kepada para pemimpin kita, para ulul amri kita, agar hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada apapun, termasuk takut juga kepada umat yang terzalimi atau takut mendolimi umat. Karena mendolimi umat itu kan dosanya tidak bisa hilang dengan hanya taubat. Itu hanya bisa hilang dengan minta maaf secara langsung. Nah, bayangkan bagaimana caranya minta maaf kepada puluhan ribu orang yang terzolimi setiap hari. Angel toh? Maka cara yang paling gampang adalah mengakhiri kezoliman ini. Saya kira itu saja. Saya Rahman, warga Gelundengan, Wuluhan, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.